Warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang keempat kali ini, kita akan membahas tentang gaya Lorentz. Apa itu gaya Lorentz? Perhatikan gambar itu. Ada penghantar yang berarus listrik diletakkan dalam suatu medan magnet. Terlihat penghantar ini melengkung ke atas, artinya penghantar ini tertarik. Inilah yang disebut dengan gaya Lorentz. Berarti gaya Lorentz itu apa? Gaya Lorentz adalah gaya yang bekerja pada penghantar yang berada di dalam medan magnet. Jadi gaya berupa tarikan atau dorongan, tarikan ke atas atau dorongan ke bawah, yang bekerja pada penghantar yang berarus listrik yang berada di dalam medan magnet. Inilah yang disebut dengan gaya Lorentz. Jadi penghantarnya nanti bisa bergerak anak-anak. Penghantar yang berarus listrik yang berada di dalam medan magnet, dia mendapatkan gaya, tarikan atau dorongan. Jadi dia bisa bergerak karena ada gaya tarik atau gaya dorong. Kemudian bagaimana cara menentukan arah gaya Lorentz? Dia bergeraknya kemana, ke atas atau ke bawah? Gaya tariknya ke atas atau ke bawah? Bagaimana cara menentukannya? Cara menentukannya adalah dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Jadi tangan kanan lagi yang kita pakai ya. Tangan kanannya membentuk seperti pistol, nembak seperti kamu nembak dengan tangan itu ya. Kalau main tembak-tembakan dor. Nah, itu menggunakan tangan kanan seperti ini. Jadi menunjukkan ini. Jempol ini atau ibu jari ini menunjukkan arah arus listrik. Kemudian jari telunjuk ini menunjukkan arah medan magnet, dan jari tengah ini menunjukkan arah gaya Lorentz. Contohnya seperti apa? Seperti ini ya. Ini ada medan magnet, ada magnet kutub selatan dan kutub utara. Di tengah-tengah magnet ini diletakkan kawat penghantar yang berarus, maka pada kawat penghantar yang berarus ini ada gaya Lorentz karena dia berada dalam medan magnet. Maka dia bisa bergerak ke atas atau ke bawah, naik atau turun. Nah, dia bergeraknya naik atau turun, ke atas atau ke bawah, itu cara menentukannya kita menggunakan kaidah tangan kanan ini, ya. Tentukan dulu arah arusnya. Arah arus jempolnya. Arah arusnya ke atas. Oh, berarti jempolnya nanti ke atas, ya. Kemudian arah medan magnetnya ini kebetulan sesuai dengan gambar ini ya. Arah medan magnet itu selalu keluar dari kutub utara masuk ke kutub selatan. Maka arah medan magnetnya dari kanan ke kiri. Nah, sesuai dengan gambar ini juga dari kanan ke kiri. Kemudian kemanakah? Kalau sudah tahu arah arus dan arah medan magnet, maka kita bisa menentukan arah gaya Lorentz-nya. Kalau arah arus ke atas, arah medan magnet ke kanan kemudian ke kiri, maka arah gaya Lorentz-nya ini kemana? Ke sini ya anak-anak. Ini berarti kemana ini? Ini namanya keluar dari bidang. Ini namanya bidang, kertas ini bidang, ya. Keluar dari bidang. Jadi arah gaya Lorentz-nya ini keluar dari bidang, ya. Ini saya praktekkan seperti ini ya. Jadi arah arusnya ke atas. Ini saya praktekkan dengan tangan saya, arah arusnya ke atas, arah medan magnetnya dari kanan ke kiri, maka arah gaya Lorentz-nya ini yang jadi tengah ini adalah ke sana. Meninggalkan bidang atau disebut dengan keluar dari bidang. Itu arah gaya Lorentz-nya ya. Kemudian apa saja alat-alat yang bekerja berdasarkan prinsip kerja gaya Lorentz? Nah, tentu saja alat-alat yang bisa merubah dari energi listrik menjadi energi gerak. Karena nantinya dia akan bergerak dari listrik menjadi gerak. Contohnya adalah motor listrik. Nah, alat-alat dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan motor listrik ini apa saja? Contohnya mesin cuci. Motor listrik yang ada pada mesin cuci itu dihubungkan dengan V-belt ke gearbox untuk selanjutnya memutar pulsator agar dapat memutar pakaian yang sedang berada di dalam tabung pencuci. Selain itu, motor listrik juga dipakai pada bagian tabung pengering. Pada bagian ini,
poros atau as motor listrik langsung terhubung dengan tabung pengering tanpa bantuan V-belt. Itu kalau pada mesin cuci, jadi ada motor listriknya juga di dalamnya. Kemudian ada pada blender, motor listrik ini digunakan pada blender juga. Motor listrik yang berada pada bagian bawah badan blender ini akan memutar as yang terpasang pisau kecil yang akan berputar dan menghancurkan makanan atau buah-buahan yang ada dalam blender. Kemudian kipas angin. Kipas angin juga ini kan mengubah energi listrik menjadi energi gerak, maka di dalamnya juga ada motor listrik. Di dalam kipas angin, motor listriknya berperan untuk memutar baling-baling kipas. Ya. Di sini as atau poros pada motor listrik langsung terhubung dengan baling-baling yang berfungsi menggerakkan udara, sehingga menjadi angin yang terhembus ke satu arah. Jadi ini adalah salah satu contoh alat-alat yang bekerja berdasarkan prinsip gaya Lorentz, yaitu alat-alat yang di dalamnya ada motor listrik. Kemudian, faktor apa yang mempengaruhi besarnya gaya Lorentz? Bagaimana cara memperbesar gaya Lorentz? Nah, faktor-faktornya adalah karena di situ ada magnet, maka yang pertama adalah medan magnet. Jika medan magnetnya besar, maka gaya Lorentz-nya juga akan besar. Dan sebaliknya, jika medan magnetnya kecil, maka gaya Lorentz-nya juga akan kecil. Ini artinya hubungannya sebanding anak-anak. Medan magnet dilambangkan dengan B. Gaya Lorentz dilambangkan dengan F, maka bisa saya tulis F itu sebanding dengan B. Kemudian yang kedua, besar ada arus listrik kan di sana tadi, ya, maka yang kedua yang mempengaruhi adalah kuat arus listrik. Jika kuat arus listriknya besar, maka gaya Lorentz-nya juga akan besar, dan sebaliknya. Maka ini gaya Lorentz juga sebanding dengan I. F sebanding dengan I. Gaya Lorentz sebanding dengan kuat arus listrik. Yang ketiga, tergantung pada panjang penghantarnya atau dilambangkan dengan L. Artinya apa? Jika panjang penghantarnya besar, maka gaya Lorentz juga akan besar. Dan sebaliknya, maka gaya Lorentz sebanding dengan panjang penghantar. Atau F sebanding dengan L. Sebanding ini kalau satu besarannya besar, maka besaran yang lain juga ikut besar. Ini namanya sebanding. Karena sebanding, maka bisa dituliskan rumus, ya, karena gaya Lorentz itu sebanding dengan medan magnet, kuat arus listrik, dan panjang penghantar, sebanding dengan B, I, dan L, maka bisa dituliskan rumus F untuk mencari besarnya gaya Lorentz. F sama dengan B dikali I dikali L, karena ini semua besarannya sebanding, ya, sehingga F sama dengan BIL, B kali I kali L. Ingat saja Presiden Amerika Serikat anak-anak, ya. Presiden Amerika Serikat dulu itu Bill Clinton, ya. F sama dengan Bill Clinton atau F sama dengan Bill. Itu untuk mengingat rumusnya. F itu gaya Lorentz, satuannya Newton. B itu medan magnet, satuannya Tesla. Kemudian I lambang dari kuat arus listrik, satuannya ampere. Dan L adalah lambang dari panjang kawat barus yang masuk ke dalam medan magnet atau panjang penghantar, satuannya meter. Bagaimana contoh soalnya? Contoh mengerjakan soalnya seperti ini. Perhatikan, ya. Sebuah kawat sepanjang 20 cm berada di dalam medan magnet 1000 Tesla. Jika kuat arus yang mengalir pada kawat sebesar 2 mA, berapakah besar gaya Lorentz yang bekerja pada kawat tersebut? Nah, untuk mengerjakannya seperti biasa, kalian tuliskan diketahui dulu. Diketahui besaran apa yang ada di soal itu. Kita lihat diketahui apa? Lah, diketahui besaran pasti ada nilainya. 20 cm. 20 cm ini adalah panjang. Maka dituliskan L sama dengan 20 cm. Harus dijadikan meter, ya anak-anak. Maka cm ke meter itu dibagi 100. 20 dibagi 100, karena naik 2 tingkat, ya, bagi 100. Maka sama dengan
bisa saya tuliskan 20 dibagi 100 itu 10 pangkat 2. Maka bisa juga saya tuliskan dengan sama dengan 20 dikali. Kalau saya ganti dibagi dengan dikali, maka 10 pangkat 2 nanti diubah menjadi 10 pangkat min 2. Pangkatnya menjadi berlawanan, kebalikannya. Pangkatnya kebalikannya. Itu kalau dibagi saya ganti dikali ya. Jadi 20 dibagi 10 pangkat 2 saya ganti dengan 20 dikali biar lebih mudah nanti menghitungnya. 20 dikali karena dikali maka pangkatnya berubah. Tadi positif sekarang jadi negatif. 20 dikali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian diketahui apa lagi? Ada angka di sini 1000 Tesla. Apa ini? Nah, medan magnet. Maka yang kedua diketahui medan magnet. Dilambangkan B sama dengan 1000. 1000 itu sama dengan 10 pangkat 3 Tesla. Kenapa saya buat pangkat ini? Ini adalah untuk memudahkan kita nanti menghitungnya ya. Dibuat pangkat semua. Biar angkanya nanti kecil. Kemudian diketahui apa lagi? Ini ada 2 miliampere. 2 miliampere ini apa? Kita lihat, oh ini kuat arus listrik. Maka yang ketiga diketahui kuat arus I. Dilambangkan dengan I sama dengan 2 miliampere. Sama dengan dijadikan ampere anak-anak ya, karena satuan arus ampere. Mili itu dibagi 1000, maka 2 dibagi 1000. 2 dibagi 1000 sama dengan 2 dibagi 10 pangkat min 3. 2 dibagi 10 pangkat 3 ini ya salah ketik. 2 dibagi 10 pangkat 3. 1000 itu 10 pangkat 3. Sama dengan 2 kalau saya jadikan dikali, 2 dikali 10 pangkat min 3. Yang tadi angka pangkatnya positif jadi negatif. Jadi 2 miliampere sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 ampere. Ini salah ketik lagi anak-anak ya, ini harusnya ampere ya. 2 kali 10 pangkat min 3 ampere. Kemudian ditanyakan apa? Berapakah besar gaya Lorentz? Ditanya F sama dengan berapa? Besarnya gaya Lorentz berapa? Maka setelah itu kita jawab. Karena diketahui BIL, maka rumusnya gaya Lorentz tadi adalah F sama dengan Bill Clinton. B kali I kali L. Ya, F sama dengan 10 pangkat B-nya 10 pangkat 3. Kita masukkan 10 pangkat 3 dikali I-nya 2 kali 10 pangkat min 3 dikali L-nya 20 kali 10 pangkat min 2. Nah, sama dengan berapa? Caranya angka kalikan dengan angka 2 dikali 20. 2 dikali 20 bilangan dikali dengan bilangan bulat kali dengan bilangan bulat. 2 kali 20 sama dengan 40. 10 pangkat kalikan dengan 10 pangkat. 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat min 3 dikali 10 pangkat min 2. Bagaimana caranya? Pangkatnya dijumlah. 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat min 3 dikali 10 pangkat min 2. 10 pangkat kalau dikali 10 pangkat caranya pangkatnya dijumlah. 10 pangkat berapa? Dijumlah pangkatnya. 3 ditambah min 3. 0 ya. 3 ditambah min 3 itu seperti ini anak-anak. Punya utang 3 disauri 3. 0 habis ya. Habis. Tinggal min 2. Maka jawabannya 10 pangkat min 2. Maka F sama dengan 40 dikali 10 pangkat min 2. Berapakah 40 kali 10 pangkat min 2? Boleh saya tuliskan dengan 40 dibagi 100. 10 pangkat min 2 itu 10 pangkat 2 itu 100. 10 pangkat min 2 artinya dibagi. 40 dibagi 100. Sama dengan berapa? 0,4 Newton. Ini anak-anak caranya ya. Ini diingat tadi ini ada salah ketik. Ini tadi harusnya 10 pangkat 3 ya. 1000 itu 10 pangkat 3. Kemudian ini miliampere ini harusnya sudah jadi ampere ya. Miliampere dijadikan ampere. Paham ya anak-anak untuk kalian, agar kalian bisa memahami, lebih paham untuk mengetes, untuk menguji kemampuan kalian, pemahaman kalian
Ini kerjakan tugas ini. Tugas ini nanti kalian kerjakan di buku tulis, kemudian kalian foto dan upload ke tugas KI 3 e-learning PH ke-6, PH 6. Catatannya difoto dan diupload ke tugas KI 3 PH 7. Selamat belajar ya anak-anak, semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.